kenapa saldo di buku sama saldo di rekening bank kok beda terus ya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Itu namanya kamu belum melakukan rekonsiliasi bank. Bayangin aja deh, buku kamu itu kayak buku harian keuangan kamu. Terus, rekening bank itu kayak laporan dari bank tentang transaksi yang kamu lakukan. Nah, jadi rekonsiliasi bank ini itu kayak kita mengecek ulang apa yang kita catat dalam buku dan juga yang di bank itu sama atau tidak. Terus, kenapa sih pentingnya hal itu dilakukan? Nah, hal itu sangat penting dilakukan supaya kita tahu nih kemana aja uang itu pergi. Terus, ada nggak sih transaksi yang belum kita catat? Atau mungkin ada kesalahan pencatatan ya di dalam satu buku ya? Mungkin juga ada yang berpendapat, ih ribet, kenapa harus dicocokin? Rekonsiliasi ini sangat penting dilakukan karena supaya kita dapat mengetahui saldo yang ada di buku kita sama saldo yang ada di rekening bank itu jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan, teman-teman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa rekonsiliasi bank itu adalah suatu proses pencocokan atau perukunan data yang ada di dalam perusahaan dan juga ada dalam bank. Kita udah susah-susah rekonsiliasi, apa ada sih manfaatnya? Ada dong manfaat dari rekonsiliasi. Oke, kita akan bedah satu persatu ya. Yang pertama, yaitu membantu menghindari dari kesalahan. Jadi, saat kita melakukan rekonsiliasi, kesalahan-kesalahan tersebut dapat terdeteksi. Dan juga kita dapat mendeteksi adanya penipuan. Terus yang kedua, dapat mencegah terjadinya pencurian. Jadi, rekonsiliasi dapat mengungkap transaksi yang dilakukan oleh orang jahat yang ingin mencuri uang melalui rekening bank. Kemudian, menjaga rekening tetap memiliki reputasi yang baik. Penarikan yang berlebihan akan berdampak buruk pada skor kredit perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan harus menjaga agar transaksi di bank seimbang antara pemasukan dan juga pengeluaran. Terus, ada juga yang paling penting, rekonsiliasi ini dilakukan manfaatnya untuk melacak transaksi dan juga piutang. Perbedaan waktu pencatatan antara dari bank dan juga perusahaan sering menyebabkan tidak sinkronnya catatan keuangan yang ada di perusahaan dan juga di bank. Jadi dengan adanya rekonsiliasi, kita dapat melacak transaksi dan juga piutang yang masuk ataupun keluar dari perusahaan dan juga dari bank. Kemudian yang terakhir, akan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat antara perusahaan dan juga bank. Sampai sini, paham ya teman-teman untuk manfaat dari rekonsiliasi bank? Terus kapan sih waktu penyusunan rekonsiliasi bank yang tepat? Jadi, perusahaan biasanya melakukan proses rekonsiliasi bank ini pada saat akhir bulan atau pada saat tutup buku. Jadi, pada akhir bulan, perusahaan akan menerima laporan rekening koran yang berisi tentang saldo awal kas, kemudian dari berbagai jenis transaksi selama 1 bulan, serta saldo akhir dari kas yang ada pada bank. Akan tetapi, tidak hanya satu kali saja dong dalam 1 bulan. Dalam mengatasi resiko terburuk, perusahaan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi kapan saja. Jadi, perusahaan dapat dengan mudah mengakses informasi dari bank mengenai catatan keuangannya. Kemudian, apa aja sih penyebab terjadinya rekonsiliasi bank? Jadi, perbedaan saldo kas dan juga saldo rekening koran itu dapat terjadi karena suatu hal tertentu, dan itu dapat terjadi pada kapan saja sih. Dan umumnya itu terjadi karena perbedaan waktu, misal dari transaksi ataupun dari penerimaan atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau dari bank. Nah, kita akan bahas lengkap apa aja sih penyebab dari rekonsiliasi bank. Yang pertama, ini ada cek dalam peredaran atau outstanding check. Jadi, cek ini sudah diberikan kepada penerima, tetapi penerimanya belum melakukan pencairan di dalam bank. Kemudian, ada setoran dalam proses atau deposit in transit. Kemudian juga ada penerimaan kas melalui transfer
karena bank otomatis melakukan pencatatan, jadi dalam perusahaan belum dicatat dong tentang transfer itu, maka akan terjadi perbedaan. Kemudian ada jasa giro atau bunga yang diberikan dari bank, kemudian juga ada biaya admin dong tentunya, ya kan teman-teman? Terus juga ada cek kosong, kita itu diberikan cek sama perusahaan lain, tapi saat kita mau mencairkan, ternyata nggak ada dananya. Terus ada juga nih yang terakhir, tentang kesalahan pencatatan baik dalam penerimaan ataupun dalam pengeluaran. Jadi gitu ya teman-teman, tentang penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Oke, terakhir kita akan bahas tentang bagaimana cara penyusunan dari rekonsiliasi bank ini. Di sini ada 4 bentuk penyusunan rekonsiliasi bank. Yang pertama ada penyusunan rekonsiliasi bank secara stafel, kemudian ada penyusunan rekonsiliasi bank dengan bentuk skontro, lalu ada yang 4 kolom dan juga yang 8 kolom. Kali ini kita akan membahas yang bentuk stafel dan juga skontro ya teman-teman. Jadi simak terus video ini. Baik, di sini kita akan mengerjakan contoh soal penyusunan rekonsiliasi bank pada PT Jaya Medica dengan alamat Jalan Kesultanan Agung nomor 35, Kota Surakarta. Pada tanggal 31 Juni 2024, menurut catatan bagian dari keuangan saldo kas sebesar Rp47.800.000. Kemudian, rekening koran yang diterima dari bank pada tanggal 31 Juni 2024 menunjukkan saldo sebesar Rp58.995.000. Lalu, setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut, diketahui penyebab perbedaan antara register kas perusahaan dengan saldo kas rekening koran. Dengan yang pertama, ada outstanding check sebesar Rp6.000.000, kemudian ada transfer dari debitur Hendy Subayu untuk pembayaran utangnya sebesar Rp5.000.000, lalu ada jasa giro sebesar Rp245.000, dan yang terakhir ada biaya administrasi bank sebesar Rp50.000. Kemudian, dengan perintah, buatlah rekonsiliasi bank bentuk skontro dan juga bentuk stafel. Bagi yang pertama, di sini ada transaksi tentang outstanding check sebesar Rp6.000.000. Jadi seperti ini. Perusahaan sudah mengeluarkan cek yang diberikan kepada perusahaan lain, tetapi perusahaan lain belum melakukan pencairan. Jadi, pada saat ini, pada saat akhir tutup buku, perusahaan lain itu ingin melakukan pencairan ke bank. Dan lalu, dari uang yang ada di perusahaan ini, otomatis kan sudah berkurang karena perusahaan sudah memberikan uang sebesar Rp6.000.000. Jadi, untuk pencairan yang dilakukan di bank ini akan mengurangi saldo yang ada di bank sejumlah Rp6.000.000. Jadi outstanding check ini akan masuk ke saldo menurut rekening koran yang akan dikurangi. Seperti itu ya teman-teman. Karena dari perusahaan sudah mengeluarkan, maka dari bank otomatis juga harus mengeluarkan. Kita tulis dulu untuk transaksi apa? Outstanding check sebesar Rp6.000.000. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada transaksi yang kedua, transfer dari debitur Hendy Subayu untuk pembayaran utangnya atau piutang dari perusahaan kita sebesar Rp5.000.000 belum dicatat oleh perusahaan. Jadi, karena transfer itu masuknya otomatis ke dalam rekening bank dan otomatis pembayaran piutangnya ini belum masuk ke dalam kas perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saldo ini sebesar Rp5.000.000 akan kita tambahkan ke dalam saldo yang ada di perusahaan. Jadi kita tulis dulu di sini pembayaran piutang sebesar Rp5.000.000. Lalu ada transaksi yang ketiga, yakni tentang jasa giro sebesar Rp245.000. Jasa giro ini merupakan bunga yang diberikan oleh bank. Jadi, bank sudah memberikan, dari perusahaan kita memperoleh penerimaan. Jadi, untuk saldonya akan bertambah. Kita tambahkan jasa giro sebesar Rp245.000. Kemudian yang terakhir, ada biaya administrasi dari bank sebesar Rp50.000.
Jadi bank itu sudah otomatis mengurangi secara otomatis saldo yang ada di perusahaan itu lewat bank gitu ya, langsung dikurangi. Di bank ini kan sudah dicatat untuk jumlah 50.000, tetapi dalam perusahaan belum dilakukan pencatatan. Jadi kita lakukan pencatatan, dalam perusahaan itu dikurangi untuk biaya administrasi sebesar 50.000 rupiah. Jadi untuk penulisannya akan seperti ini ya teman-teman, setelah dirapikan ke bentuk Excel. Untuk saldo awal menurut perusahaan ini sama, saya catat 47.800.000 rupiah. Lalu untuk pembayaran hutangnya 5 juta dan jasa gironya 245.000 rupiah. Kemudian biaya administrasi dikurangi sebesar 50.000 rupiah. Jadi kita hitung dulu total saldo menurut perusahaan setelah direkonsiliasi. Jadi kita sum terlebih dahulu untuk saldo awal, kemudian dengan yang ditambahkan 5 juta dan 245.000 dan kita buang tutup dan dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 50.000 rupiah. Nah, hasilnya adalah 52.995.000 rupiah. Apakah sama dengan outstanding dengan saldo menurut rekening koran ini yang dikurangi dengan outstanding check? Maka kita hitung terlebih dahulu total saldo rekening koran setelah direkonsiliasi, yakni saldo awal menurut rekening koran dikurangi dengan jumlah pengurangannya, yakni outstanding check. Nah, sebesar 52.995.000 rupiah. Jadi hasilnya sama ya teman-teman, atas yang saldo awal saldo kas menurut perusahaan dan juga saldo kas menurut rekening koran. Jadi seperti ini ya untuk penyusunan dalam bentuk stafel, yakni dalam bentuk atas bawah. Baik teman-teman, setelah kalian mengetahui tentang penyusunan rekonsiliasi bank secara bentuk stafel atau bentuk vertikal, yakni atas bawah, sekarang waktunya kalian untuk mencoba ya bagaimana cara untuk mengerjakan penyusunan rekonsiliasi bank dengan bentuk skontro atau horizontal, yakni sebelah menyebelah. Selamat mencoba.